Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence pada pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas mengenai BPM metodologi, di mana sistem pengukuran kinerja yang efektif itu harus membantu beberapa hal, di antaranya menyelaraskan tujuan strategi tingkat atas dan inisiatif tingkat bawah. Kemudian mengidentifikasi peluang dan masalah secara tepat waktu, menentukan prioritas dan alokasi sumber daya, kemudian mengubah pengukuran saat proses dan strategi yang mendasarinya berubah, kemudian menggambarkan tanggung jawab, memahami kinerja aktual terhadap tanggung jawab dan menghargai serta mengakui prestasi. Kemudian mengambil tindakan untuk meningkatkan proses dan prosedur ketika data mengharuskan. Suatu data itu mengharuskan tindakan untuk diambil. Kemudian merencanakan dan memperkirakan secara lebih andal dan tepat waktu. Kemudian untuk metodologi dari BPM itu sendiri ada, yang pertama ada Balance Scorecard atau BSC. BSC itu merupakan metodologi pengukuran dan manajemen kinerja yang membantu menerjemahkan keuangan pelanggan, proses internal, dan tujuan serta sasaran pembelajaran dan pertumbuhan ke dalam serangkaian inisiatif yang dapat ditindaklanjuti. HBR tahun 1992 sendiri menyatakan bahwa the Balance Scorecard itu merupakan measure that drive performance. Pada tahun 1996, penulis yang sama yaitu HBR itu menerbitkan buku dengan terobosan terbaru yaitu berjudul The Balance Scorecard: Translating Strategy into Action, yang mendokumentasikan bagaimana perusahaan-perusahaan menggunakan BSC, tidak hanya untuk melengkapi bagi ukuran-ukuran finansial dengan ukuran-ukuran non-finansial, tetapi juga mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi mereka. Kemudian untuk BPM metodologi sendiri, itu terdapat 4 visi dan strategi. Yang pertama ada finansial, yaitu di dalamnya terdapat objektif, measure, kemudian target, dan inisiatif. Untuk finansial sendiri itu untuk menentukan sukses secara finansial, bagaimana kita harus tampil sebagai pemegang saham kita. Kemudian yang kedua ada internal business process atau proses bisnis secara internal, itu bagaimana untuk memuaskan pemegang saham dan pelanggan kami, proses bisnis apa yang harus dikuasai oleh suatu perusahaan. Kemudian visi dan strategi yang ketiga yaitu learning and growth atau pembelajaran dan pertumbuhan, itu untuk mencapai visi kita, bagaimana kita akan mempertahankan kemampuan kita untuk berubah dan meningkat ke arah yang lebih baik tentunya. Kemudian yang keempat ada customer, itu untuk mencapai visi kita, bagaimana kita harus tampil di hadapan pelanggan kita. Kemudian untuk arti balance atau keseimbangan, itu biasanya dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem yang berfokus secara finansial. Kemudian untuk tujuan non-finansial terbagi dalam salah satu dari 3 perspektif. Yang pertama pelanggan, bagaimana kita memberikan suatu kepada pelanggan, kemudian proses bisnis internal, dan learning and growth. Dalam BSC, istilah balance sendiri itu muncul karena serangkaian tindakan gabungan
yang seharusnya mencakup indikator sebagai berikut. Yang pertama, keuangan dan non-keuangan. Kemudian leading and lagging atau terkemuka dan tertinggal. Kemudian internal dan eksternal, kuantitatif dan kualitatif, serta jangka pendek dan jangka panjang. Oke, sebelum masuk ke berikutnya, untuk tujuan non finansial, di sini ada customer, di mana customer itu menjelaskan bagaimana organisasi perlu muncul ke customer bila ingin mencapai visinya. Kemudian untuk internal business process itu bagaimana tujuan-tujuan pada bagian ini menetapkan berbagai proses organisasi sehingga harus melampaui yang biasanya untuk memberikan kepuasan kepada pemegang saham dan customer. Kemudian untuk leading and growth itu tujuan-tujuan pada bagian ini menunjukkan bagaimana organisasi bisa memperbaiki kemampuannya untuk berubah dan bertambah baik untuk mencapai visinya. Nah, ini tadi yang kita bahas mengenai indikator-indikator yang mencakup pada serangkaian tindakan gabungan di BSC. Kemudian ini ada 6 langkah proses dalam menyelaraskan strategi dan tindakan. Yang pertama, mengembangkan dan merumuskan strategi. Ini untuk menetapkan dan menjernihkan misi, value, dan visi organisasi, yaitu mengidentifikasi melalui analisa strategi pada bagian-bagian internal dan eksternal yang memberi dampak pada strategi dan menetapkan arah strategi organisasi, menentukan di mana dan bagaimana organisasi akan menuju. Kemudian yang kedua, merencanakan strategi atau planning the strategy. Itu mengkonversi berbagai statement arah strategi menjadi berbagai tujuan, ukuran, target, inisiatif, dan budget tertentu yang menuntun berbagai tindakan dan menyelaraskan organisasi untuk eksekusi strategi yang efektif. Kemudian untuk menyelaraskan organisasi, yang ketiga, atau aligning the organization, itu memastikan bahwa strategi-strategi di unit bisnis dan unit penunjang selaras dengan strategi corporate dan bahwa para karyawan selalu termotivasi untuk melaksanakan strategi tersebut. Kemudian yang keempat, ada merencanakan operasi atau planning the operation, itu memastikan bahwa perubahan-perubahan yang diperlukan oleh strategi diterjemahkan menjadi perubahan-perubahan di proses operasional dan bahwa kapasitas sumber daya, rencana-rencana operasional, dan budget mencerminkan arah dan kebutuhan strategi. Kemudian yang kelima, pemantauan dan pembelajaran atau monitoring and learning, itu menentukan meeting-meeting untuk review aktivitas operasional, apakah kinerja operasional dan finansial jangka pendek sudah selaras dengan target-target yang ditentukan atau belum, dan apakah strategi secara keseluruhan sudah berhasil dieksekusi atau tidak. Kemudian yang keenam, menguji dan mengadaptasi strategi, itu menilai melalui pengujian terhadap strategi dan meeting-meeting untuk mengadaptasi apakah strategi sedang dalam berjalan dengan baik atau tidak, apakah asumsi-asumsi fundamental masih valid, dan apakah strategi perlu dimodifikasi atau diadaptasi seiring berjalannya waktu. Nah, ini untuk peta strategi, di mana untuk tampilan visual yang menggambarkan hubungan antara tujuan organisasi utama untuk keempat perspektif PSG tadi. Di mana untuk peta strateginya itu yang pertama untuk di bagian finansial, ini untuk keempat perspektif PSG itu ada finansial, customer,
internal dan people acknowledgement. Kemudian untuk strategi MIP-nya, mulai dari people acknowledgement atau sumber daya dan pengetahuan, itu terjadi keselarasan kru atau sumber daya, kemudian naik ke atas untuk internal itu waktu pengerjaan yang cepat, kemudian naik ke atas lagi dibagi menjadi dua. Di sini langsung ke customer dan finansial. Untuk ke customer itu melalui harga terendah, kemudian mempertahankan lebih banyak pelanggan. Kemudian untuk fast turnaround time itu bisa langsung ke finansial, yaitu ke pemanfaatan pesawat atau plan utilization. Kemudian untuk attack and retain more customer, itu untuk menarik dan mempertahankan lebih banyak pelanggan, itu bisa langsung ke return and net asset atau pengambilan aset bersih, bisa juga ke plan utilization terlebih dahulu, baru ke return on net asset, seperti itu. Selanjutnya, untuk metodologi BPM, itu ada Six Sigma, mana metodologi manajemen kinerja yang bertujuan untuk mengurangi jumlah cacat dalam proses bisnis sedekat mungkin dengan sebisa mungkin 0 cacat per juta peluang atau defect per million opportunities. Atau bisa disebut sebagai DPMO. Untuk model kinerja DMAIC, itu model peningkatan bisnis loop tertutup yang mencakup langkah-langkah mendefinisikan, mengukur, menganalisis, meningkatkan, dan mengendalikan suatu proses. Untuk Lean Sigma, itu ada dua, yaitu Lean Manufacturing atau Lean Production, dan Lean Production versus Sigma. Nah, untuk model kinerja DMAIC itu merupakan Define, Measure, Analysis, and Improve Control. Merupakan model peningkatan bisnis dengan loop tertutup dan memiliki langkah-langkah mendefinisi, mengukur, menganalisa, memperbaiki, dan mengontrol proses. Di mana define, D ini merupakan define untuk mendefinisikan tujuan, sasaran, dan lingkup aktivitas perbaikan. Pada top level, sasaran adalah tujuan strategi perusahaan. Pada level bawah, level departemen atau level project, sasaran merupakan berfokus pada proses operasional tertentu. Kemudian untuk M di sini merupakan measure untuk pengukuran atau penilaian terhadap suatu sistem yang sedang digunakan. Biasanya dibuat ukuran-ukuran kuantitatif yang akan menghasilkan data yang valid secara statistik. Data tersebut bisa digunakan untuk memonitor kemajuan terhadap sasaran-sasaran yang didefinisikan pada langkah sebelumnya. Kemudian untuk A, itu analyze, untuk membuat analisa sistem, untuk mengidentifikasi cara untuk menghilangkan selisih antara kinerja sistem atau proses saat ini dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian untuk I, itu merupakan improve, di mana mulai bertindak untuk menghilangkan gap dengan menemukan cara-cara untuk melakukan hal-hal lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat.
sehingga digunakan manajemen proyek dan berbagai tools perencanaan lainnya untuk menerapkan pendekatan baru. Kemudian yang terakhir, C, itu merupakan kontrol, di mana sistem yang sudah diperbaiki dan memodifikasi kompensasi dan sistem insentif, kebijakan, prosedur, perencanaan research produksi itu bisa berupa budgeting, instruksi operasi, atau sistem manajemen lainnya untuk proses-proses baru tersebut. Kemudian masuk ke Lean Six Sigma, itu ada dua. Yang pertama, Lean Manufacturing atau Lean Production. Yang kedua, Lean Production versus Six Sigma. Ini merupakan cara sukses dalam Six Sigma, di mana Six Sigma itu terintegrasi dengan strategi bisnis. Kemudian Six Sigma mendukung tujuan bisnis, eksekutif kunci terlibat dalam proses ini. Kemudian seleksi proyek didasarkan pada nilai potensial. Ada banyak proyek dan sumber daya yang kritis, proyek dalam proses dikelola secara aktif, kemudian keterampilan pemimpinan tim itu ditekankan, kemudian hasil dilacak dengan ketat. Nah, ini merupakan penggabungan dari BSC dan Six Sigma, sehingga menghasilkan kesuksesan. Kemudian untuk mengintegrasikan Six Sigma dengan BSC, itu harus menerjemahkan strategi mereka menjadi tujuan yang dapat diukur. Kemudian cascading objektif melalui organisasi, kemudian menetapkan target berdasarkan suara pelanggan, menerapkan proyek strategi menggunakan Six Sigma, dan menjalankan proses secara konsisten untuk memberikan hasil bisnis. Ini tabel 9.3 itu merupakan perbandingan antara balance scorecard dan Six Sigma. Kemudian untuk arsitektur BPM itu meliputi desain logis dan fisik suatu sistem. Kemudian sistem BPM itu terdiri dari 3 bagian logis, diantaranya aplikasi BPM, pusat informasi atau information hub, kemudian sumber sistem atau short system. Untuk sistem BPM terdiri dari 3 bagian fisik, diantaranya tingkat database, tingkat application, dan client atau user interface. Nah, ini merupakan arsitektur dan aplikasi dari BPM, di mana tadi kita sudah sampaikan di sini bahwa ada database, kemudian sumber data, atau kemudian ada tingkat application dan client atau user interface. Ini merupakan, di sini ada browser, spreadsheet, other interface. Ini merupakan ini tadi ya, client and user interface-nya. Kemudian ada report and query, tools, portal, collaboration, dashboard. Sini ada beberapa strategi, metric builder, strategi mapper, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini dari sini, ini merupakan database. Ini database-nya. Kemudian ini source datanya, terdiri dari ERP, CRM, dan lain sebagainya. Kemudian enabling teknologi itu terdiri dari extract, transform, dan load. Kemudian database-nya ini terdiri dari actual and plan data, BPM data mart, dan lain sebagainya. Kemudian untuk application-nya itu terdiri dari strategi, metric builder, strategi mapper, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk enabling teknologi itu terdiri dari report and query tools, portal, collaboration, dan dashboard. Untuk user interface itu terdiri dari browser, spreadsheet, dan other interface. Nah, ini untuk aplikasi BPM, itu untuk manajemen strategi, penganggaran, perencanaan, dan perkiraan, konsolidasi keuangan, pemodelan dan optimasi profitabilitas, pelaporan keuangan, perundang-undangan, dan manajemen. Untuk BPM application sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di BPM aplikasi atau aplikasi BPM itu terdiri dari penganggaran, perencanaan, peramalan, pemodelan, pengoptimalisasian, kemudian manajemen strategi, dan pelaporan. Kemudian dihubungkan dengan information hub. Kemudian di source system itu terdiri dari ERP, CRM, SCM, legacy, spreadsheet, aplikasi analitis, dan data eksternal. Nah, di dalam BPM arsitektur dan application itu ada penjual atau vendor aplikasi BPM terkemuka, yang dimana itu untuk manajemen kinerja SAP Business Object Enterprise, manajemen kinerja Oracle Hyperion, IBM DI, dan manajemen kinerja keuangan, MicroStrategy, dan Microsoft. Kemudian untuk kinerja dashboard dan scorecard itu keduanya menampilkan tampilan visual dari informasi penting yang dikonsolidasikan dan disusun dalam satu layar sehingga informasi dapat dicerna dengan sekali pandang dan mudah dieksplorasi. Jadi dashboard dan scorecard itu merupakan semacam visualisasi atau user interface-nya. Ini performance dashboard-nya. Kemudian masuk ke performance dashboard, di mana ini merupakan perbandingan atau perbedaan dari kinerja dashboard dan kinerja scorecard. Untuk kinerja dashboard itu tampilan visual yang digunakan memantau kinerja operasional, jadi bentuknya bebas. Sedangkan untuk kinerja scorecard itu tampilan visualnya digunakan untuk memetakan kemajuan terhadap sasaran dan target strategis dan taktis untuk tindakan yang telah ditentukan. Jadi kalau di dashboard itu bentuknya bebas, sedangkan di scorecard itu sudah ditentukan. Nah, ini untuk dashboard dan scorecard itu performance dashboard-nya merupakan aplikasi multi-layer yang dibangun di atas business intelligence dan infrastruktur integrasi data yang memungkinkan organisasi untuk mengukur, memantau, dan mengelola kinerja bisnis dengan lebih efektif. 3 jenis kinerja dashboard itu terdiri dari operational dashboard, tactical dashboard, dan strategi dashboard. Untuk desain dashboard itu merupakan tantangan mendasar dari desain dashboard untuk menampilkan semua informasi yang diperlukan dalam satu layar dengan jelas dan tanpa gangguan dengan cara yang dapat diasimilasi dengan cepat. Ini merupakan pengertian atau statement dari View tahun 2005. Kemudian apa sih yang harus dicari di dashboard? Itu ada beberapa macam. Yang pertama, penggunaan komponen visual. Itu misalnya pembagian, bilah kinerja, garis percikan, pengukur, meter, lampu merah untuk menyoroti sekilas pandang data dan pengecualian yang membutuhkan tindakan. Kemudian yang kedua ada transparan bagi pengguna, artinya mereka membutuhkan pelatihan minimal dan sangat mudah digunakan. Kemudian gabungan data dari berbagai sistem menjadi satu pandang bisnis yang dirangkum dan disatukan. Kemudian aktifkan penelusuran dan telusuri ke sumber data atau laporan yang mendasarinya. Kemudian hadirkan tampilan dunia nyata yang dinamis dengan perbaruan data tepat waktu atau real time.
Kemudian membutuhkan sedikit jika ada pengkodean khusus untuk menerapkan, menyebarkan, dan memelihara. Nah, mungkin itu untuk materi mengenai BPM metodologi yang bisa saya sampaikan di pertemuan keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.